pandang kiri kanannya mukanya segar nggak? Coba pandang kiri mungkin. Kalau masih ada muka ngantuk, coba ke toilet cuci muka dulu. Ya. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Nggak ada suaranya. Shalom. 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 Asik. Oke, yang online juga shalom. Thank you buat semuanya yang sudah hadir ya. Kita mungkin sudah minggu lalu kita menikmati PPW naik, tapi minggu ini kita kembali ke gereja. Aku berharap teman-teman datang ke sini bukan karena ada yang dilirik ataupun ya tujuan-tujuan pribadi, tapi di sini kita datang tujuan kita adalah cari Tuhan, amin. Dan Koko yakin mungkin teman-teman ada yang datang ke sini, mungkin ada yang ya penuh dengan luka, sedih, atau kekecewaan, tapi percayalah, ini tempat pengobatan dan tempat pemulihan, amin. Oke, Koko mau ingatkan, sekalipun kita sudah boleh buka masker di luar, tapi tetap kita jaga kesehatan kita. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang merasa kurang fit atau kurang enak badan, boleh pulang ke rumah dan istirahat ataupun ibadah online untuk keselamatan bersama. Begitu juga Koko juga mau ingatkan bahwa nanti ibadah kita fokuskan hati kita ke Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Kalau apabila ada kata-kata firman Tuhan yang di-sharingkan oleh Kohen-Hen, mungkin bisa dicatat supaya menjadi rema bagi kita. Dan juga kalau bisa kasih reaksi yang misalnya ada hal yang mengenakan, kita langsung katakan amin. Oke? Katakan kiri kanan amin. Oke, Koko juga mau bacakan sebuah ayat, yaitu di Mazmur 100 ayat 2-3. Itu demikianlah firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Oke, kita tutup mata sebentar, kita mau berdoa, kita satukan hati. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Bapa, kami boleh datang ke tempat ini dengan selamat, dengan sukacita. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menuntun kami ke tempat ini. Engkau juga punya rencana yang besar bagi kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang lagi on the way ke sini Tuhan. Dalam perjalanan Tuhan berkati mereka, biar kiranya mereka boleh sampai ke tempat ini dengan selamat dan tanpa ada kekurangan satu apapun. Dan biar kiranya Roh Kudus lah yang memimpin ibadah hari ini, biar setiap hati yang terluka Tuhan pulihkan, yang berbeban Tuhan tolong, dan juga ketika setiap doa mereka Tuhan yang jawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya setiap kami yang pulang dari sini, kami bisa menjadi sinar dan berbuah untuk bisa dinikmati oleh orang-orang di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati hadirat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
sembah Tuhan. Angkat suaramu. Kau layak Tuhan, Kau layak kami sembah. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Yesus. Segala pujian bagimu, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Ku mau meninggikanmu Tuhan, ku mau meninggikanmu Yesus. Ku mau meninggikanmu Yesus. Kau layak, Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Ya teman-teman, yuk mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, angkat suaramu, katakan Kau layak Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau kita boleh hadir di sini. Mungkin kamu rindu saat ini mau menyembah Tuhan. Mungkin kalian rindu mau menyembah Tuhan. Yuk angkat suaramu sampai kamu mendengar suaramu. Yuk mari kita sembah Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak. Kau yang layak, Kau yang layak ku sembah. Kau yang layak, Kau layak ku tinggikan, Kau layak ku tinggikan Yesus. Sembah namamu Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kami menyembahmu Tuhan, kami mau sembahkan ku tinggikan Engkau Yesus, ku tinggikan Engkau Yesus, ku tinggikan Engkau Yesus. Sambil angkat tangan kita katakan yuk, ku tinggikan Engkau Yesus,
ku tinggikan. Engkau Yesus kami tinggikan, ku tinggikan. Engkau Yesus ku tinggikan. Engkau Yesus ku tinggikan, ku tinggikan. Engkau Yesus kami tinggikan. Oh, Engkau Yesus ku tinggikan. Engkau Yesus, sama-sama katakan, ku tinggikan. Engkau Yesus ku tinggikan. Engkau Yesus ku tinggikan. Engkau Yesus ku tinggikan, ku tinggikan. Engkau Yesus ku tinggikan. Engkau Yesus ku tinggikan. Engkau Yesus ku tinggikan. Engkau Yesus, amin, ku tinggikan. Engkau Yesus, sekali lagi katakan, ku tinggikan. Engkau Yesus ku tinggikan. Engkau Yesus, ku tinggikan. Kami tinggikan namamu, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan lembut ya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam-Mu dan sambil angkat tanganmu, yuk katakan, yes, Engkau, yes Tuhan, hanya Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami Tuhan, kami membawa pujian kami Tuhan, kami membawa persembahan kami Tuhan, yes. Kami membawa pujian kami Tuhan. Ku tinggikan, biar Engkau menerima setiap pujian kami Tuhan, biar Engkau menerima setiap pujian kami Tuhan. Ini yang kami bawa Tuhan, kami merindu Tuhan meninggikan nama-Mu. Ku menyembah dalam-Mu dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam-Mu dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam-Mu dan kebenaran selamanya. Dalam-Mu dan
kita katakan, oh, dalam godaan kebenaran selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang Kau beri kepada kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami ada di sini bukan karena satu kebetulan Tuhan, tapi kami percaya semua itu ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah layak Tuhan, tapi kami yakin Tuhan yang layakkan kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah rancangan damai sejahtera Tuhan ada bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin negeri kami Tuhan, Pak Jokowi dan wakilnya beserta staf-staf yang ada Tuhan. Biarlah rancangan yang mereka buat itu sesuai dengan rancangan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kota kami Tuhan, kota Batam, di mana tempat kami tinggal, tempat kami bersekolah, tempat kami bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kota ini Tuhan. Kiranya kemuliaan-Mu terus ada di negara dan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja kami Tuhan, House of Glory Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan, rumah kemuliaan-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat dan menjadi dampak Tuhan bagi orang-orang sekitar Tuhan. Dan juga pembangunannya Tuhan Engkau yang mulai dan Engkau juga yang selesaikan Tuhan dengan tepat waktu, sesuai waktu-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Engkau berkati tukang-tukangnya juga Tuhan. Engkau berkati materialnya Tuhan. Engkau cukupkan material yang kurang-kurang juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin gereja kami Tuhan, Pak Niko, Pak Johan, Pak Irwan, Pak Erwin dan kedua wakilnya Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, mereka dan keluarganya juga Engkau berkati Tuhan. Berkati mereka lebih-lebih lagi Tuhan, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, hanya kemuliaan-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pembina kami Tuhan, Kak Vera dan keluarganya, Kak Feb dan Kefas, juga pastor kami Tuhan, Kak Edwin dan keluarganya, C. Angel, Tobias dan Abigail. Engkau yang berkati keluarga ini Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau perbesar kapasitas mereka untuk melayani generasi ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hati mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk komunitas ini Tuhan, shine Tuhan. Biarlah seperti namanya Tuhan, dapat menjadi terang. Terang bagi orang di dalamnya dan juga bagi sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rumah generasi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di rumah ini kami dapat diajarkan bagaimana itu menjadi autentik, tidak fake Tuhan. Bagaimana kami bisa menjadi signifikan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk komunitas ini, Kau yang berkati Tuhan, segala visinya Tuhan, Kau yang buat berhasil Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi persembahan Tuhan. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ataupun tidak Tuhan. Karena Tuhan yang menilai hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Sebentar kami mau melompat dan meninggikan nama Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang mau melompat bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan boleh melambaikan tangannya. Sambil bertemu tangan di atas yuk.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hal yang kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita katakan yuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sorakan banyak percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ini lebih kencang ya. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja asik atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia. Sambil bertepuk tangan ya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yang percaya kekuatan Tuhan luar biasa, sorakan haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Sorakan haleluya. Sorakan terima kasih Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala, come on. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku.
semua sorakan haleluya. Come on, shout, let's shout. Haleluya, haleluya. Shout, shout. Semua lompat bagi Tuhan. 1, 2, 3, go. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, Yesus batu penjuru, amin. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat kami Tuhan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua sorakan haleluya, come on. Haleluya, haleluya, Kekal mulia, haleluya, come on. Sebab Kau Tuhan yang dahsyat berkuasa. Lompat bagi Tuhan. 1, 2, 3, go. Nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab Kau Tuhan yang dahsyat, yang percaya serahkan haleluya. Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guguk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Panggil namanya siapa? Terima kasih Yesus, sebab Kau tempat perlindungan kami. Haleluya, pertahanan. Yesus, Yesus, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, agung dan perkasa semuanya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan. Yang percaya Tuhan tempat perlindungan, katakan tempat perlindungan, guguk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kalian semua luar biasa, energinya itu nyampe ke panggung. Tepuk tangan buat kalian semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita.
wash over me. Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. Feels like a water, wash over me. As I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything, all that I am is Come, Holy Spirit, rain down on me. Oh, break open the heavens and drench the unseen. Oh, pour out your presence as I pour out your praise. Come, Holy Spirit, Lord of your way, as I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything, all that I am is yours. I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything, all that I am is Open the heavens, bring wide the gate, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heavens, bring wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry. Semua saya undang untuk bangkit berdiri, kita katakan. Open the heavens, bring wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. As we cry, holy, thank you, Jesus. Lord, send revival, Lord, send it now. The move of your spirit, heaven break. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival, Lord, send it now. The move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do? Come on, everybody, sing, Lord, send revival. Lord, send revival, Lord, send it now. The move of your spirit, heaven break out. Come now in power,
revival. Lord, send revival. Lord, send it now. The move of your spirit, heaven break. Come now in power, cover this land like time before. Won't you do it again? Mari kita pejamkan mata kita. Lagu ini berbicara tentang kebangunan rohani. Itu yang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa, itu yang dinanti-nantikan oleh gereja Tuhan. Tapi tahu nggak sih bahwa the great revival comes from the personal revival. Kebangkitan rohani yang besar bukan sebuah event, bukan KKR di lapangan terbuka, tapi kebangkitan rohani terbesar terjadi di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kali ini dengan perspektif yang berbeda. Kita nggak minta untuk sebuah revival secara masif, secara besar-besaran, tapi kita minta revival secara personal. Seberapa banyak kita hari ini perlu personal revival? Kita perlu dibangkitkan oleh Roh Kudus. Cover this heart, not just this land, but this heart. Seberapa banyak hati kita kering, seberapa banyak hati kita terluka, seberapa banyak kita yang bilang, aku udah gak rasa apa-apa lagi Tuhan kalau doa, kalau baca Alkitab. That is the sign that you need that personal revival. Mungkin kamu melayani Tuhan, mungkin kamu punya banyak aktivitas rohani, tapi kamu ngerasa kosong di dalam hati. That is a sign that you need the personal revival. Waktu mau kita nyanyikan lagu ini, tapi kali ini waktu kamu bilang Lord send revival, it is not to just cover this land, but it is just also to fulfill your heart. Bukan hanya sekedar untuk memberkati kota ini, bangsa ini, tapi yang pertama, mintalah personal revival untuk setiap hati, setiap diri kita. Mari angkat dua tanganmu. Setiap kita yang perlu personal revival hari ini, just lift it up your hands. So worship your majesty, worship your holy name, Jesus my everything, all that I am is So worship. yours. So worship your majesty, worship your holy name, Jesus my everything. Mari katakan all that I am. All that I am. Mari sekali lagi bilang sama Tuhan Yesus. So worship your majesty, worship your holy name, Jesus my everything. All that I am is yours. Lord send revival, Lord send it now, a move of your spirit. Come on. Come now and Cover this heart. this heart like you've done it before. Would you do it? Mari minta personal revival. Lord, send it now. Move of your spirit, heaven. Come on, Holy Spirit. Cover this heart, oh God. This land Like you've done it before. would you do it? Lord, send revival. Lord, send it now. Move of your spirit, heaven break. Come now. Come now in power. Cover this land.
Kami berdoa Tuhan, saat ini juga Tuhan, cover this land, cover this heart. Seperti dulu kami menyala-nyala buat Tuhan. We want that fire again, oh God. Tuhan dengar setiap seruan hatimu. Tuhan dengar nyanyian doamu saat ini. Mari minta sama Roh Kudus, cover this heart, oh God. Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit. Oh, come now in power. Done it before. One more time. Lord, send revival. Terima kasih Tuhan. Come now in power, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami berdoa penuhi setiap hati Tuhan. Ku berdoa hari ini ada personal revival terjadi. Amin. Setiap hati kembali menyala buat Tuhan. Gak ada lagi istilah kering. Karena Tuhan banjiri kami dengan kasih-Mu hari ini. Come now in power and cover this land. If grace is an ocean, we are sinking. Kalau kasih karunia itu seperti lautan, kita gak cuma akan dibasahi, kita akan tenggelam dalam kasih Tuhan. Kamu gak akan kering lagi, kamu akan tenggelam dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama taruh tangan kita di dada. Tuhan Yesus, mari ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau Aku mau personal revival. personal revival. Revive me, Revive me. make me alive, Make me alive. spark the fire again, Spark the fire again. and burn my life within your love. And burn my life with your love. This is all I am, This is all I am. all to you. All to you. Thank you Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Semua kita katakan amin. Kita ketikkan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Oke. Semuanya silahkan duduk. Aku percaya lagu ini punya rema yang spesial hari ini. Ini bukan cuma bicara soal revival buat kota dan bangsa kita, tapi juga revival yang terjadi buat setiap pribadi. Amin. Personal revival. Sekali lagi bilang personal revival. Kebangkitan yang sifatnya pribadi lepas pribadi. Amin. Kalau kamu mau hari ini, percaya deh, waktu kamu dengar firman Tuhan, kamu akan mengalaminya. Amin. Dan itu rema yang kau dapat. Kamu gak cuma akan sekedar dipercikin air, tapi kamu akan tenggelam. Amin. Kamu akan tenggelam di dalam kasih Tuhan. Dan hari ini kita akan ngelanjutin our values ya. Kita udah belajar hari ini minggu pertama, minggu kedua. Kemarin kita worship night. Ya karena itu juga bagian dari value yang diajarin di rumah ini untuk membangun intimacy sama Tuhan. That's why we make worship night. Itu event, tapi event itu adalah sebuah ekspresi kalau kita mau dorong setiap jemaat Tuhan untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar other things ya, other values, yaitu tentang be relational, dan kita akan diberkati oleh salah satu cell group leader, cool leader yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan juga kita sambut koko kita. Iya. Go hand. Sekali lagi buat Tuhan Yesus kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan. Oke, shalom semuanya. Aduh, lemas banget nih, belum makan ya. Shalom. Oke, jadi kali ini aku dapat kesempatan untuk menyampaikan values kita. Ya, yang ketiga ya, kalau kemarin kita udah belajar kan ya, mengenai, bentar ya, kita slide dulu. Oke, boleh dibantu, Ultimate? Oke, Bim, salah Bim. Cia. Mau juga ya.
Oke, jadi kalau minggu pertama, minggu kedua kita udah belajar tentang be authentic. Masih inget nggak? Ayo, ada yang masih inget? Kalau nggak inget, buka YouTube ya, kita lihat ya. Jadi be authentic itu ada satu statement yang sangat kena banget, ya kan? Gimana original tuh harganya lebih mahal, ya enggak? Ya, kalau KW itu banyak banget dijual ya kan. Kalau original tuh harganya tuh lebih mahal. Jadi kita, ya ini dia. Minggu pertama kita udah belajar be authentic dan minggu kedua juga belajar be significant dari Pastor Edwin ya kan, juga Pastor Marsha Manopo, di mana di situ kita udah dapet tuh bagaimana sih kita yuk belajar jadi original, karena yang fake itu nggak seru, ya nggak sih? Kalau kita nggak jadi apa adanya, itu tuh nggak seru, ya kan? Itu juga ditanamkan di rumah ini. Katakan amin, tuh Ebi aja amin, amin gak guys, amin tuh. Ebi aja bilang amin ya. Jadi kita mau belajar siang hari ini mengenai be relational. Apa sih be relational itu ya kan? Kalau kita udah belajar tentang be significant sama Pastor Marsha, kita udah belajar mengenai gimana sih be significant itu nggak bicara mengenai wah follower gua harus banyak, harus checklist biru, checklist merah, ya nggak ada ya checklist merah. Harus checklist biru dulu kok, baru itu bisa buat dampak. Enggak ya teman-teman ya. Kita dengerin orang curhat ya kan. Pernah gak sih dapat satu momen teman kita itu gak perlu dikasih duit banyak. Teman kita itu gak perlu dikasih treatment yang luar biasa gitu kan. Cuman pasang telinga aja ya. Dicerita deh dari A sampai Z. Kita cuma dengerin, oh iya kenapa? Oke. Itu aja udah memberkati, katakan amin. Yang pernah merasakan katakan haleluya. Ya, jadi sebenarnya be significant yang udah Pastor Marsha udah bagikan juga itu sangat luar biasa impactnya. Gak cuma bicara tentang punya followers banyak dan lain sebagainya, tapi ketika kita punya dampak dengan cara dengerin orang curhat, bagi hidup ya kan, itu udah sangat berdampak. Oke, nah, kita akan bahas tentang be relational. Cakep. Oke. Ya, ini adalah goal saya ya. Oke, Shen 10 mana? Ada warga Shen 10 boleh angkat tangan dong. Ya ini supporter yang setia ya. Oke, sebenarnya tuh manusia tuh nggak bisa hidup sendiri guys. Ya, cannot be alone ya kan. Cuma ada lagunya aja alone ya. It's not good for a man to be alone. Ayatnya ini udah sering banget kita denger ya gak sih? Kita tuh udah diciptain sama Tuhan tuh gak bisa sendiri. Secara kita punya, mungkin teman-teman search di Google, manusia itu makhluk apa sih? Makhluk halus, enggak lah ya. Makhluk sosial ya kan. Udah gak bisa hidup sendiri. Even kita nanti nih, semua bakalan dipanggil Tuhan ya. Kita gak bisa juga nguburin diri sendiri kan. Ya gak sih? Kita pasti ada yang mandiin ya kan. Meskipun kita udah meninggal gitu kan. Jadi teman-teman kalau ada satu orang yang wah gue bisa sendiri. Gue bisa melakukan A, B, C sendiri. Itu sih bohong banget ya kan. Kan kita udah meninggal aja kita masih perlu orang untuk angkat peti kita. Untuk dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita gak bisa hidup tanpa orang lain. Itu udah jelas banget, itu tuh kita didesain seperti itu teman-teman. Cannot be alone. Nah, ini ayatnya. Ya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Katakan amin. Wah, amin yang jomblo nih. Wah, ini nih kan ayat. Ini kan kok ayat yang kalau memang lagi jomblo ya kan dapet deh ayat ini. Sebentar lagi aku mendapatkan penolong yang sepadan ya kan. Enggak juga ya teman-teman, ini enggak cuman berbicara mengenai jodoh dan lain sebagainya. Tapi kita coba perhatikan deh ayat ini. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti Tuhan udah bilang dari awal, ya enggak sih? Kalau kamu tuh kita manusia nggak baik kalau kita sendiri aja.
aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Memang cerita ini tentang Adam dan Hawa ya. Adam sendirian, Adam lagi sibuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang, wah nih orang kayaknya kalau sendiri aja nih kurang baik ya. Aku akan kirim penolong yang sepadan dengan dia. Yang siap apa ya? Yang siap apa ya? Ayo, siap menerima janji Tuhan. Katakan amin. Oke. Nah, itu yang poin yang pertama. Cannot be alone. Lalu poin yang berikutnya adalah back to design. Ya. Karena kamu itu harus berbaur. Sekali lagi, kita itu didesainnya sebagai makhluk sosial. Ibaratnya nih, ada gelas. Gelas ini didesain untuk apa sih? Untuk minum ya, untuk minum. Tapi bisa nggak dipakai buat mandi? Bisa aja sih ya kan. Misalnya Jeffrey lagi mau mandi, bentar kok biar viral mandinya pakai gelas gitu kan. Bisa gak sih? Bisa aja ya kan. Cuman itu fungsinya gak sih sebenarnya? Enggak kan. Tapi kan tetap bisa mandi kok. Iya bisa sih, cuman ya pas lagi sampoan ya kan. Aduh kelilipan matanya gitu kan. Gak bisa aja cuman lama gitu kan. Tapi gak sesuai dengan fungsinya. Yuk kita kembali sama fungsinya kita masing-masing. Katakan kiri kanannya, back to design. Ya, jadi kita yuk balik lagi ke desain kita awal. Apapun itu yang Tuhan tentukan atau masa depan kita, yuk kita harus ingat gitu bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang memang Tuhan udah sampaikan juga di firman Tuhan ya di sini. Tidak baik kita tuh hidup seorang diri. Pasti yakin dan percaya Tuhan pasti kirimkan. Ini juga gak selalu mengenai pasangan hidup. Tapi ketika kita berbaur dengan teman dan tentang birelasional ini sangat luas cakupannya. Gak harus, oh ya kok aku lagi bangun hubungan nih sama si dia. Ya elah, itu juga bisa sih. Cuman bangun hubungan di sini birelasional yang rumah ini ajarkan ke teman-teman. Kita harus bangun hubungan yang teman-teman lihat deh sekitarnya. Masih banyak kan teman-teman yang perlu pertolongan kita. Gak perlu mengenai duit, oh iya nih teman gue perlu duit. Enggak teman-teman, gak harus mengenai materi yang kita tolong. Katakan amin. Oke. Nah lalu poin berikutnya, kenapa sih kita harus birelasional? Karena itu adalah great commandment. Ayatnya di mana yang menyatakan itu? Ayatnya ada. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Katakan amin. Jadi lebih penting hukum yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Sama-sama penting ya. Kadang nih di sini bilangnya, oh iya kita harus mengasihi Tuhan dulu dong. Tuhan yang utama, betul. Tapi dari firman Tuhan yang tertera di sini dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, nah berarti levelnya sama dong. Antara mengasihi Tuhan, ya kenapa sih ini ya. Kalau teman-teman lihat salib bentuknya itu kan, ada vertikal, ada horizontal ya kan. Inilah refleksinya tuh seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu yang pertama dulu vertikal ya kan. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Birelasional juga enggak selalu mengenai oh ya kalau gue temenan sama lu ada benefitnya enggak? Ada cuannya enggak nih? Kalau enggak mah buang-buang waktu deh. Enggak begitu teman-teman. Tapi prinsip firman Tuhan yang udah diajarkan, boleh bantu next. Yang firman Tuhan ajarkan adalah kita tuh membangun hubungan
berdasarkan kasih. Sama-sama katakan kasih. Jangan, apa ini? Ini ada Kim Jong Un, Kim Jong Un. Ya, makanya yang tadi ya kan, kenapa dia bentuk salib tuh kayak gitu sih? Gak ada yang kebetulan, amin. Kita mengasihi Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu, dan mengasihi sesama. Kayak gitu, sesimpel itu sebenarnya birelasional itu. Kalau kita tahu dasarnya, gak susah kok. Enggak jadi beban, karena kita tahu, oh iya Tuhan aja udah melakukan loh. Kalau Tuhan gak melakukan, buat apa dia mati di kayu salib? Ya enggak, itu demi kita. Saking berharganya kita, Tuhan sampai mati loh di kayu salib. Nah ini alasannya kenapa kita harus birelasional. Dan di rumah ini diajarkan seperti itu. Oke. Nah terus caranya gimana sih kok kita mengasihi Tuhan dengan cara gimana sih? Ya baca surat cintanya Tuhan, amin. Kita bohong banget kalau kita misalnya lagi suka sama orang nih. Tapi kita gak pernah baca chatnya dibalesnya sangat lama. Itu tuh bohong banget ya gak sih? Di sini ada yang lagi suka seseorang mungkin ada. Oh gak ada yang mau ngaku nih ya, takut dicatat nih sama Koet. Mana nih, besoknya langsung diajak ketemuan lagi nih, jadi gak ada yang berani ya. Gak apa-apa, suka itu wajar, ya kan. Jadi intinya adalah, yuk kita dengan cara mengasihi Tuhan itu mengasihi sama. Jangan iri ya. Nih ada foto lo ganteng nih. Sia, gede banget muka gue di sini ya. Ya intinya love your God dengan cara mengasihi sesama gitu. Ya ini kami cool ya, cool. Even cuma satu orang pun, tapi kami tetap cool. Cuma bertiga gitu, anggotanya cuma satu, tapi kami tetap cool. Karena itulah cara, ya kita udah sadar nih ya, Tuhan udah mengasihi gue gitu ya. Meskipun yang cool cuma satu orang, ya udah gitu, nggak masalah gitu kan. Karena itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Misalnya nih, kita gimana sih mau mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, tapi yang kelihatan aja kita gak kasihi, ya enggak? Oh iya gue cinta banget sama Tuhan deh, yang gak kelihatan, tapi sama temen musuhan, itu mah bohong banget. Oh iya gue cinta sama Tuhan, gue mengasihi Tuhan, tapi gak mau mengampuni dia, ngelihat mukanya aja muak. Itu kan big question ya kan. Beneran gak sih kita tuh cinta sama Tuhan, tapi sama teman kita aja sendiri, yang kelihatan wujudnya tapi kita gak mau mengampuni, kita gak mau mengasihi kayak gitu. Jadi love your God dengan cara ya mengasihi sama manusia gitu. Firman Tuhan juga udah jelas kan. Aduh, kok boro-boro mau mengasihi temen kok. Gue aja di rumah masih disakiti sama orang tua. Aduh, boro-boro dah. Gak mau lah. Boro-boro mau mengasihi. Gue aja masih udah bener-bener masih sakit hati. Dulu aja gue pernah mau digugurin loh kok. Gue aja masih, hidup gue aja masih berantakan ya kan. Sampai sedih aku. Padahal keringetan. Ya kayak gitu. Boro-boro dah mau mikirin orang ya kan. Gue aja gak ada yang mikirin. Even yang paling dekat circle keluarga aja gak ada yang peduli. Mau hidupnya gimana juga gak, udahlah papa mama gue aja udah bercerai kok. Kadang gue dilempar sana, lempar sini. Dituduh gini dan gitu. Dari kecil aja gue udah disuruh cari duit sendiri. Gak mungkin lagi mikirin orang lain buat apa sih, ya kan. Udah gak ngerti lagi, pusing mungkin ya. Aduh udah depresi banget lah. Udah depresi banget, gimana mau mikirin orang. Itu udah pusing banget kok, buat apa sih. Dengar, kalau teman-teman siang hari ini ada, itu bukan suatu kebetulan, amin. Aku gak tahu nih permasalahan atau kondisi teman-teman saat ini. Tapi yuk sama-sama katakan kalimat ini. 1, 2, 3. Stop jadi sempurna. Oh iya sama bawahnya ya. Karena cuma Tuhan yang sempurna. Itu kepotong ya.
Stop jadi sempurna, udah deh. Tuhan aja kan ada di satu ayat, Tuhan menyelamatkan kita saat kita masih berdosa, ya kan? Jadi ya udah, nggak usah. Jadi tunggu dulu deh kok. Tunggu gua udah diselamatin, ya kan? Udah diberkati, bisnis gua jalan, baru mau melayani. Tunggu sempurna dulu deh kok. Nggak ada teman-teman, sempurna itu hanya milik Tuhan. Jadi stop jadi sempurna. Kasih tahu deh kiri kanannya, stop jadi sempurna ya. Karena minggu depan kita akan belajar juga progress over perfection. Yang akan dibawakan oleh Kak Esther Sinaga. Aduh Kak Esther boleh lah nanti ya, udah dipromosin loh. Ya, jadi stop jadi sempurna. Meskipun teman-teman masih banyak masalah. Udah, Tuhan aja, ingat ayat itu deh. Tuhan aja mau menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa loh. Bukan ketika kita udah sempurna, Tuhan mau menyelamatkan kita. Enggak. Ya, caranya gimana sih kok? Ya, yang itu tadi, yuk coba kita ngelihat dengan cara pandangnya Tuhan. Dengan kita ketemu sama Tuhan, dengan kita encounter sama Tuhan, itu udah benar-benar akan membalikan hidupmu 180 derajat. Di sini banyak nih leader-leader yang memang kesaksiannya luar biasa. Yang benar-benar membawa be significant. Mungkin leader di sini juga nggak terkenal kok. Tapi mereka punya dampak yang luar biasa kayak gitu. Dan di sini teman-teman juga diajarkan untuk itu. Gak apa-apa, gak sempurna, masih banyak salah, iya. Even kita pun semua leader yang ada di sini bukan udah sempurna juga, makanya bisa melayani di sini. Tapi di sini kita mau belajar, di sini dibentuk gitu. Mungkin sharing aku gak terlalu panjang, tapi nanti kita mau ketemu sama Tuhan. Kita mau encounter sama Tuhan. Dan yang teman-teman camkan juga dalam hati teman-teman adalah justru Tuhan mau pakai kamu. Coba ganti kata-katanya, justru Tuhan mau pakai aku. 1, 2, 3. Justru, katakan amin. Ya, justru Tuhan tuh gak ngelihat loh, kamu tuh udah jatuh bangun ya kan, udah nyakitin Tuhan lagi, nangis lagi, minta ampun lagi, janji lagi, nyakitin lagi, kayak gitu terus. Tapi Tuhan bilang loh siang hari ini buat teman-teman, justru aku mau pakai kamu. Kamu yang apa sih? Kamu yang lagi broken, to save the broken, amin. Mau pakai kamu yang mungkin gagal, untuk menyelamatin yang gagal juga. Karena orang yang gagal itu mudah dibentuk. Karena orang yang lagi broken itu malah justru gampang dibentuk. Karena gak ngerasa dirinya sempurna dan akhirnya sombong. Kenapa Tuhan izinin mungkin akhir-akhir ini kamu lagi dihancurin mungkin. Kok Tuhan gini sih? Katanya firman Tuhan berkata, apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum dengar, timbul dalam hati Tuhan sediakan. Tapi kok kayak gini sih? Katanya Tuhan pernah bilang rancangan yang ada dalam Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi kok keluarga gue ada yang kecelakaan sih? Katanya. Gak usah didengar teman-teman. Itu tuh iblis. Kenapa sih aku bisa yakin kalau itu iblis? Karena yang firman Tuhan katakan, cuma lupa sih ayatnya di mana. Kalau segala macam yang firman Tuhan katakan itu adalah semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar, dan semua yang mulia itu dari Tuhan. Simple kayak gitu. Berarti yang bukan dari itu, ya berarti bukan dari Tuhan. Kalau mungkin teman-teman berpikir, enggak lah kok gue kayak gini gak ada masa depan lah, masa depan sangat suram. Tinggal ingat ayat itu, ini sedap didengar nggak? Enggak. Ya udah, berarti bukan dari Tuhan gitu. Ya. Jadi sekali lagi Tuhan tuh mau pakai kamu. Siang hari ini nanti aku bakal ajak lagi kita mau encounter yuk sama Tuhan. Karena dengan encounter itu kita benar-benar mengalami perjanjian dengan Tuhan. Oke. Jadi balik lagi di awal. Kenapa sih kita mau be relational ya kan? Kan di rumah ini juga diajarkan
bagaimana kita bisa berbaur dengan teman, dan dengan dasarnya adalah kasih. Dan juga kita juga gak bisa seorang diri, karena Tuhan juga udah bilang tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Dan di sini gak berbicara selalu mengenai pasangan hidup. Dan juga kita harus back to design kita, yuk balik lagi. Kalau emang dengan ilustrasi yang tadi dibilang gelas bisa gak sih buat mandi? Bisa, cuman kan salah fungsinya. Yuk kita balik lagi ke desain kita. Oh iya, kalau kita ini adalah makhluk yang memang gak bisa hidup sendiri. Yuk kita harus berbaur. Tapi gue orangnya introvert. Emang introvert gak bisa berbaur? Susah sih memang. Karena introvert tuh kalau memang dia lagi sendiri tuh energinya banyak. Tapi kalau lagi banyak orang kayak gini, malah kesedot energinya, jadi malas gitu kan. Beda sama ekstrovert, itu gampang banget jadi birasional. Enggak juga gitu kan. Gimana kalau kita udah ngerti firman Tuhan, pasti kita mau melakukannya. Katakan amin. Dan juga kenapa sih kita mau birasional? Karena ya udah great commandment. Kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dan juga harus mengasihi sesama. Sangat bohong kalau kita mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, tapi kita punya musuh banyak. Kita gak mengasihi teman, keluarga dan lain sebagainya, itu bohong banget, ya kan? Tuhan yang teman kita aja yang kelihatan gak kita kasihi, masa sih Tuhan yang gak kelihatan kita cinta mati-matian, itu bohong banget sih. Kayak gitu. Ya, yang terlepas dari tadi, aku juga gak tahu pergumulan teman-teman apa yang lagi berat-beratnya mungkin siang hari ini. Dan gak ngerti juga mungkin besok mau makan apa, belum dapat kerjaan, masa depan kayak gimana juga gak tahu. Yuk sama-sama katakan lagi, 1, 2, 3, stop jadi sempurna. Ya kan, Tuhan tuh mau pakai kamu, ya kan, Tuhan tuh mau pakai kamu, ya tanpa terkecuali kamu yang ada di sini. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Saya undang pemain musik. Saya mau tutup dengan satu statement yang memang ini luar biasa banget dari almarhum ya, udah meninggal, dari Pastor Raditya Oloan. Kamu hanya mampu mengasihi sebesar kamu rela disakiti. Sekali lagi ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kamu hanya mampu mengasihi sebesar kamu rela disakiti. Wow, ini ngena banget sih. Kita mau mengasihi teman nih ya kan. Tapi kita harus rela loh disakiti. Ketika kita follow up teman kita mungkin gak dibalas-balas sama teman kita nih. Kita harus sudah rela disakitin. Udah harus rela banget. Ya. Jadi birelational ini gak sebatas cuman oh ya berbaur aja. Tapi kita harus menjalin hubungan dengan konsekuensi. Kalau disakitin kita harus sudah terima. Karena Tuhan aja udah sakit dulu loh. Bahkan udah mati di kayu salib buat kita. Katakan amin. Dan sebagai penutup yang terakhir, kita mau saksikan satu buah video. Silakan multimedia. Aku gak mau pakai yang sempurna. Karena cuma Tuhan yang sempurna. Aku justru mau pakai yang broken to save the broken. Aku mau pakai yang hancur karena orang yang hancur itu gampang banget dibentuk. Orang yang berusaha terlihat keren itu gak bisa dibentuk. Itu kenapa ketika kita hidup dalam kepalsuan Tuhan terpaksa untuk menghancurkan hati kita. Diizinin disakiti. Diizinkan broken relationship. Diizinkan mengalami ketakutan. Diizinkan mengalami kegagalan. Supaya stop menjadi sempurna. Karena gak ada orang yang sempurna di dunia. Yuk semuanya tutup matanya. Semuanya tutup mata. Kita renungkan firman Tuhan siang hari ini. Aku gak ngerti sih ada permasalahan apa yang mungkin saat ini teman-teman aduh berat banget deh rasanya. Mungkin saat ini lagi hancur-hancurnya deh. Gak ngerti lagi. Yuk kita datang di hadirat Tuhan. Karena aku yakin
Di hadirat Tuhan pasti ada pemulihan. Di hadirat Tuhan pasti ada kelepasan. Di hadirat Tuhan pasti ada damai sejahtera. Yuk datang yuk. Datang di hadapan Tuhan. Jangan pikirkan kiri kanan. Yuk. Hanya pribadi kita sama Tuhan. Bebas. Teman-teman mau sujud, teman-teman mau duduk mungkin. Yang penting ini adalah pribadi teman-teman dengan Tuhan. Yuk mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hadir di hadapan-Mu. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Sambil mengangkat tangan katakan, So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. sekali lagi katakan, so here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever, yours. Right here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever, yours. Right here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Tuhan aja sama-sama katakan, So here aku nggak tahu, mungkin saat ini juga teman-teman lagi sakit hati, berat banget rasanya mau ngampunin. Tapi yuk belajar yuk, kita bareng-bareng ngampuni orang yang susah banget udah nyakitin kita. Kayak Roh Kudus ingetin banget, kayaknya ada teman-teman yang susah mengampuni. Yuk sebut namanya, ampuni sekarang juga yuk di hadapan Tuhan. Bisa berbahasa roh yuk, kita berbahasa roh. Yes Tuhan, terima kasih. Aku mengampuni teman kami Tuhan, aku mengampuni papa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mengampuni Bapa. Kami gak mau jadi fake, kami mau original Tuhan. Kami mau be relational karena itu Tuhan udah desain kami sebagai orang yang be relational Tuhan. Mampukan kami Bapa. Kami gak sanggup tanpa Tuhan. Kalau saat ini teman-teman lagi hancur, yuk bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan bilang thank you Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hidup teman-teman hancur, Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Yuk yakini, imani, sama-sama datang lagi di hadapan Tuhan. Katakan so here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Katakan lagi, and now be lifted high. And now be glorified, God of heaven and earth. God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Right here and now be lifted high. Right here and now be glorified, God of heaven and earth. God who brought me back to life. I am yours forever. Sekali lagi sama-sama katakan. God and now be lifted high. Right here and now be glorified, God of heaven and earth. God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan so here I bow. Tuhan, ini anak-anakmu Bapa, kami hadir dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami hidup buat memuliakan nama Tuhan. For all my life, I am yours forever. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan so amin Tuhan. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mau berbicara secara lembut, yuk kita dengerin apa yang Tuhan mau sampaikan. Terima kasih Tuhan.
sakit banget rasanya. Tapi Tuhan terima kasih ya udah ngasih kemampuan untuk kami mengampuni orang yang mungkin nyakitinnya udah berkali-kali. Tapi Tuhan kami gak mau mandang itu semua. Tuhan terima kasih untuk personal revival yang Tuhan udah lakukan siang hari ini Tuhan. Mungkin firman Tuhan sangat simpel tapi yuk Tuhan aku udah mau ngampuni papa kami. Tuhan aku udah ngampuni koko kami. Tuhan aku udah ngampuni orang yang sebenarnya nggak tahu terima kasih. Tuhan aku udah ampuni. Tuhan aku mau belajar untuk tetap relasional dengan siapapun. Aku mau belajar Tuhan untuk mengasihi orang bukan karena ada maunya, tapi aku mau belajar mengasihi Tuhan karena Tuhan udah mengasihi aku lebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sing I am yours, I am yours, forever yours. Sing I am yours, I am yours, forever yours. Mari kita beri pujian buat Allah kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Kepada multimedia disilakan. Shalom jemaat Tuhan, berikut informasi House of Glory dalam sepekan. Informasi yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang beribadah onsite dapat memberikan persembahan sebelum atau sesudah ibadah selesai di pintu masuk gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang beribadah online dapat memberikan persembahan via transfer rekening BCA atau dapat men-scan QR code. Berikutnya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus peringati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya akan diadakan ibadah Windsor Wise Woman pada hari Sabtu 28 Mei 2022 pukul 2 siang di HOG DC Mall lantai 2. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Ervi Johan, seorang gembala dari GPIA New Life Batam, dengan tema wanita yang cakap dan berhati Kristus. Untuk itu kami mengajak seluruh wanita jemaat GBI Windsor Square untuk mengikuti ibadah ini dan ajak teman dan kerabat Anda. Berikutnya akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Novendi Sujoko dengan Leni Tamarasari pada hari Senin 6 Juni 2022 pukul 11 pagi di Kana Chapel HOG Eden Park lantai 1. Dan untuk pasangan Heng Lianto dengan Intan Christine pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 9 pagi di Kana Chapel HOG Eden Park lantai 1. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan tersebut dapat segera menghubungi Sekretariat GBI Windsor Square. Dan informasi yang terakhir, hari ini akan diadakan baptisan salam pada pukul 2 siang di Hotel Aston. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis dapat segera menghubungi Bapak KDM Soekardi Gea.
Demikianlah HOG News dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus. Oke, thank you buat Kohen udah menyampaikan firman Tuhannya. Oke, sekarang kita mau melihat pengumuman dari Shine. Asik. Berikutnya pengumuman dari Shine. Ayo. Jedar. Masih belum lagi. Oke. Mungkin saya bawain aja lah ya. Belum ya. Oke. Untuk bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Nggak perlu weh. Asik. Weh, lama itu. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di besar terpilih. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, sorry boleh angkat tangan sekali lagi. Yang tadi barusan. Oh itu juga ada loh, udah disamperin belum? Ini juga ada, di sana juga ada, wah di mana-mana ada lah. Oke, jadi teman-teman yang baru pertama kali hadir, nanti setelah ibadah selesai, teman-teman boleh melihat yang sebelah sana tuh ada Cece yang cakep tuh, ya lagi melambai tangan. Nanti boleh ke ruangan VIP, nanti kita akan berkenalan lebih lanjut. Dan juga ada souvenir yang mau kita kasih. Oke, nah berikutnya bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan boleh lewat QRIS ataupun juga dari di mini secret juga ada. Dan untuk yang di online boleh transfer ataupun QR code, scan QR code juga bisa. Oke, berikutnya. Nah, oke, untuk minggu depan adalah Progress Over Perfection. Yang pembicara itu adalah Esther Sinaga. Nah, jangan lupa datang ya. Teman-teman, mungkin boleh aja teman-teman juga yang lain karena dari judul aja tuh udah keren banget ya, apalagi lihat langsung ya kan. Langsung dilihat itu lebih keren lagi. Oke, berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar tentang desain, tentang videografi, graphic design, sosial media dan segala macam tentang teknologi lah, tapi lebih ke ini ya, bukan yang lain ya. Kita masih membuka pendaftaran, paling telat itu adalah akhir bulan ini. Ya, coach, ya. Jadi, teman-teman boleh daftar atau bertanya-tanya di IG Shine HOG dan juga ada nomor HP yang bisa di kontak. Oke, berikutnya. Aku yakin teman-teman juga pada punya sosmed, Instagram, YouTube. Boleh di-follow untuk IG. Siapa tahu teman-teman pengen tahu minggu depan yang lebih banyak informasi mengenai Shine ini. Bisa dilihat, di-follow di IG kita. Dan juga yang teman-teman yang ketinggalan ibadah minggu lalu, boleh juga nonton di Shine HOG kita. Oke, berikutnya saya rasa udah kelar, selesai. Puji Tuhan dan kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Nah sebelumnya sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, sekali lagi welcome. Nanti jangan langsung pulang karena ada tim dari Outreach and Caring yang akan berkenalan dan mendoakan. Nanti ngumpulnya di ruangan itu. Ruangan interogasi, bukan ya. Itu ruangan namanya Welcoming Lounge. Atau tempat untuk me-welcome jiwa-jiwa baru, teman-teman baru ada di ruangan itu, oke? Yang jiwa baru sekali lagi nanti bisa langsung ke sana. Aser, nanti tolong arahin ke sana. Yang kedua, untuk teman-teman yang mau terlibat dalam pelayanan, khususnya di bidang sosial media, editing, foto. Walaupun mungkin sekarang nih ngerasa skillnya belum, kayaknya aku nggak gimana-gimana banget, tapi punya kerinduan untuk mulai be significant,
bisa segera daftar ya untuk kreatif coaching yang tadi sudah disampaikan, supaya kita diperlengkapi dan dilatih. Koko mau bilang semua yang melayani nih di sini, termasuk Koko juga ya. Dulu juga pertama kali melayani bukan skillnya tuh udah jago, tapi justru karena diberi kesempatan nih untuk mengasah skill, dikasih jam terbang, akhirnya lama-lama jadi bisa. Ya dari bisa lama-lama kita bisa terus kembangin jadi mahir gitu. Nah Koko berharap teman-teman juga jangan mikir nantilah kalau aku udah hebat. Justru ini adalah kesempatan untuk belajar, amin. Terlatih jadi bisa, semakin sering digunakan dan dipakai untuk memberkati orang lain, pasti jadi mahir. Dan itu namanya signifikan, amin. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk berkatin orang lain. Jadi sekali lagi Koko invite, jangan ragu, bisa hubungin Gembala Kulnya, atau langsung ke Ko Kelvin Chandra yang sebelah sini, ya yang main gitar, yang ganteng itu. Ya, oke. Dan yang terakhir minggu depan ya, tolong kita. Nah, Koko mau punya satu challenge nih. Kan tadi kan kita udah dengar soal be relational, oke? Be relational kan artinya kita tuh mulai membangun hubungan sama Tuhan dan juga sama sesama seperti firman yang tadi disampaikan. Nah, Koko pengen ya dalam 1 minggu ini minimal 1 orang aja do some goodness or kindness buat 1 orang, ya. Bukan untuk sekedar diposting, enggak, kita nggak mau diposting juga nggak apa-apa sih. Tapi intinya adalah cari 1 orang nih yang kamu berkatin. Ya, cari 1 orang yang kamu tanyain kabarnya, cari 1 orang yang kamu bisa doakan, tapi start komunikasi duluan. Ya, mungkin kamu bisa start komen story-nya, tanya kabarnya. Dan Koko berharap ini bukan bagian dari modus, amin. Tapi benar-benar bukan bagian dari kekepoan, tapi memang kerinduan untuk jadi berkat. Jadi cari 1 orang aja sepanjang minggu ini. Aku mau berkati siapa ya? Aku mau be relational sama siapa ya? Kalau sama Tuhan itu setiap hari. Tapi kalau sama orang, yuk kita bisa mulai dari 1 orang. Oke? Mulai bangun hubungan. Kamu gak perlu ajak ke gereja, tapi jadi berkat aja dulu buat orang itu. Yang mau katakan amin? Be relational, tanya apa kabar, doain dia. Kalau memang dia perlu ada sesuatu yang didukung dalam doa. Oke? Atau send him or her something gitu ya. Minuman kah, makanan kah, just be a blessing for other. Dan itu juga bagian dari be relational. Yang mengerti boleh katakan amin. Saya percaya kalau kita ada dalam halaman yang sama dengan sejumlah orang yang hadir hari ini, minggu ini pasti ada banyak orang yang diberkati, amin. Karena kita bergerak bersama-sama to become relational for others, amin. Kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkaulah alasan kami menjadi be relational. Bukan soal kami ekstrovert atau introvert, tapi karena Tuhan yang kami sembah juga Tuhan yang be relational. Allah Tritunggal, Allah yang memulai untuk membangun hubungan dengan setiap kami. Oleh karena itu hari ini kami juga mau mengambil keputusan membangun hubungan dengan Tuhan dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dia menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya untuk jadi berkat, jadi jawaban to become relational. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sekali lagi selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan di part terakhir dari series Homeboard Generation. Happy Sunday. Happy Sunday.